Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, apakah kalian sudah ready untuk kuliah? Nah, kalau sudah, hari ini kita memasuki pertemuan kedua dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang desain studi kelayakan bisnis. Bagaimana desain studi kelayakan bisnis? Mari kita lihat slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama, sebelum memasuki tahap berikutnya, kita harus tahu kira-kira apa tujuan dari mempelajari desain studi kelayakan bisnis. Nah, tujuan dari mempelajari desain studi kelayakan bisnis ini bagi mahasiswa diharapkan agar dapat memahami aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan studi kelayakan, bagaimana sejarah proyek, dan siapa sponsor proyek. Kemudian studi kelayakan dilakukan oleh sponsor proyek sendiri atau menggunakan jasa konsultan. Nah, perlukah jasa konsultan luar negeri atau dalam negeri? Kemudian bagaimana ide pertama muncul? Apa pendorongnya? Apakah sponsor mempunyai pengetahuan tentang proyek atau tidak? Kemudian sejauh mana yang mempengaruhi proyek yang akan diteliti? Alat dan kerangka analisa apa saja yang diperlukan? Kemudian data dan siapa sumber data untuk keperluan analisa. Nah, kita masuk tahap pertama, yaitu tahap melakukan proyek investasi. Nah, sebelum memasuki tahap proyek melakukan investasi, kalian perlu tahu apa itu proses investasi. Nah, investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi ini berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Nah, jadi investasi ini di dalam desain studi kelayakan bisnis ini untuk mengetahui apakah aktivitasnya ini dapat menghasilkan surat dalam pembelian aset nyata atau surat berharga, atau investasi ini berupa keputusan investasi yang berhubungkan memaksimumkan kekayaan investor. Nah, jadi kalau di sini kita lihat dalam melakukan proyek investasi itu ada 5 tahap. Yang pertama, tahap identifikasi, yaitu sponsor proyek melihat adanya kesempatan investasi menguntungkan, kemudian pengamatan terhadap lingkungan untuk memperkirakan kesempatan dan ancaman usaha, seperti pelajaran minggu sebelumnya. Nah, yang namanya investasi untuk tujuan bisnis adalah untuk mencari untung, tidak untuk mencari rugi. Makanya pelajaran studi kelayakan bisnis ini penting dipelajari, apakah bisnis yang akan dikerjakan ini memberikan keuntungan atau tidak, perlu dilanjutkan atau tidak. Makanya diidentifikasi dulu. Nah, kemudian yang kedua, perumusan. Nah, tahap ini menerjemahkan kesempatan investasi ke dalam suatu rencana proyek yang konkret dengan faktor-faktor dijelaskan secara garis besar. Dirumuskan dulu investasinya. Apakah investasinya jangka panjang atau jangka pendek? Kemudian bagaimana investasinya kemudian bagaimana layoutnya, siapa pasarnya, bagaimana strateginya, itu harus ditulis dulu garis-garis besarnya. Kemudian penilaian, melakukan analisa dan memilih aspek pasar, teknik, keuangan, dan perekonomian. Nah, di sini dilihat dulu, dianalisa siapa pasarnya. Jika kita ingin berinvestasi, kita lihat dulu usaha yang akan kita investasikan, siapa pasarnya, siapa target pasarnya, apakah usaha kita ini bisa masuk ke pasar tersebut. Kemudian teknik keuangannya. Nah, teknik keuangannya ini kita melihat apakah produk yang kita jual ini harganya sesuai dengan nilai pasar, sesuai dengan kurs kalau kita jual ke luar negeri. Nah, kemudian perekonomian. Nah, apakah perekonomian selalu stabil dari tingkat suku bunga, kemudian dari inflasi. Kemudian pemilihan yaitu melakukan pemilihan dengan mengingat segala keterbatasan dan tujuan yang akan dicapai. Nah, jadi dalam pemilihan ini kita harus sadar sendiri. Kira-kira apa keterbatasan kita? Apakah modal? Apakah sumber daya manusianya?
Nah, kalau dengan modal kita bisa pinjam, mungkin keterbatasannya bisa tutupin dengan pinjaman. Nah, kalau SDM kita mungkin bisa mengikuti pelatihan. Nah, kemudian implementasi, menyelesaikan proyek tersebut dengan tetap berpegang pada anggaran. Jadi, kalau sudah direncanakan proyek investasinya, dijalankan, jangan sampai proyek tersebut anggarannya melebihi yang sudah dianggarkan. Nah, jadi kalau sudah lebih dianggarkan, nanti takutnya balik modalnya lama, BEP-nya lama, break even point-nya. Kemudian identifikasi kesempatan berusaha. Identifikasi kesempatan usaha ini dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok. Nah, yaitu di sini ada mempelajari impor, menyelidiki material lokal, kemudian mempelajari keterampilan tenaga kerja, melakukan studi industri, menerapkan kemajuan teknologi, mempelajari hubungan antar industri, kemudian menilai rencana pembangunan dan melakukan pengamatan di tempat lain. Jadi banyak identifikasi kesempatan berusaha ini. Nah, kalau ini semua mungkin bisa kalian pelajari nanti. Nah, kalau mempelajari impor ini bagaimana impor itu dilakukan, kemudian menyelidiki material lokal, apakah tempat investasi kita atau lokasi usaha dibuat ini jauh tidak dari material lokal. Nah, untuk kemungkinan eksploitasi lebih lanjut, kemudian mempelajari keterampilan tenaga kerja, apakah pekerja yang akan digunakan sudah ahli atau memang baru. Kemudian melakukan studi industri. Nah, bagaimana industri itu akan berjalan, mulai dari perencanaan, kemudian sampai pengembangan dan sampai AMDAL. Kemudian menerapkan kemajuan teknologi, apakah investasi yang kita jalankan ini menggunakan perubahan teknologi dari waktu ke waktu, ini memungkinkan investor memanfaatkan sebelum pihak lain menggunakannya. Jadi apakah teknologi kita masih baru atau tidak. Nah, kemudian mempelajari hubungan antar industri. Nah, ini dipelajarin apakah sama industri ini perkembangannya di masa depan itu pesat atau tidak. Kemudian menilai rencana pembangunan dan melakukan pengamatan di tempat lain. Nanti dibahas di babak berikutnya. Nah, tujuan keputusan investasi. Jadi tujuan yang paling tepat dari pengambilan keputusan untuk melakukan investasi adalah memaksimumkan nilai pasar modal sendiri atau saham. Jadi tujuan ini menghadapi masalah-masalah operasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Nah, yang pertama ini tidak bisa diterapkan pada sektor publik karena tidak ada pemilikan lain selain negara. Kemudian sejumlah besar perusahaan pada sektor swasta tidak menjual sahamnya ke pasar modal. Kemudian pengetahuan tentang bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap nilai pasar modal sendiri masih kurang cukup. Nah, di sini tujuan keputusan investasi ini secara operasional kemudian menjadi meningkatkan net present value atau NPV, kemudian memaksimumkan tingkat keuntungan, meningkatkan tingkat keuntungan dan menurunkan resiko. Jadi tujuannya ini hanya dari pertimbangan perusahaan. Kemudian dari pertimbangan perusahaan dilihat bagaimana memaksimumkan net present value dari semua social cost dan benefit. Apakah proyek ini dinilai dari perspektif yang lebih luas. Jadi sebenarnya tujuan investasi itu seperti ini ya, memaksimumkan net present value, nilai tambah dari semua sosial biaya yang dikeluarkan, kemudian bagaimana keuntungannya. Nah, kemudian kita masuk ke aspek studi kelayakan. Umumnya penelitian dilakukan terhadap aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, ekonomi negara, serta dampak sosial jika dana yang ditanamkan cukup besar. Nah, kita bahas tentang aspek pasar, pemasaran, dan mempelajari tentang yang pertama permintaan. Nah, permintaan ini secara total atau terinci menurut daerah, jenis konsumen, perusahaan besar, pemakai,
atau proyeksi permintaan. Kemudian penawaran dalam negeri dan impor, perkembangan di masa lalu, dan perkiraan di masa datang. Faktor yang mempengaruhi penawaran seperti harga, perbandingan dengan barang impor, produksi dalam negeri lain, kecenderungan perubahan harga dan polanya. Kemudian program pemasaran, bagaimana strateginya, kemudian bagaimana siklus daur hidup produknya, yang terakhir perkiraan penjualan dan market share yang bisa dikuasain. Nah, jadi dalam aspek pemasaran ini bisa menyangkut apakah peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh kegiatan usaha itu bisa dilihat potensi pasarnya, jumlah konsumen, kemudian tentang perkembangan pertumbuhan produknya, daya beli, kemampuan konsumen dalam rangka membeli barang, tentang perilaku, kebiasaan, preferensi, kemudian banyaklah hal-hal yang lain yang mencakup dari aspek pasar dan pemasaran. Kemudian aspek teknis dan teknologi ini banyak ya, ini sudah dipelajari juga ini minggu lalu. Ini menyangkut pertanyaan tentang studi di pengujian, pendahuluan, dilakukan atau tidak. Kemudian apakah skala produksi ini dipilih sudah optimal atau belum. Kemudian apakah proses produksi dipilih sudah tepat. Apakah mesin-mesinnya yang dipilih sudah tepat. Kemudian apakah perlengkapan tambahan, pekerjaan teknis tambahan telah dilakukan. Kemudian apakah telah disiapkan kemungkinan penanganan terhadap limbah produksi, ini atau AMDAL ya. Kemudian tata letak atau layout, apakah sudah cukup baik. Kemudian bagaimana pemilihan lokasinya, apakah schedule kerja telah dibuat, apakah teknologi yang digunakan bisa terima dari pandangan sosial. Ini nanti akan dibahas nanti di babak berikutnya satu persatu secara rinci. Kemudian aspek keuangan. Aspek keuangan ini mempelajari berbagai faktor. Yang pertama, dana diperlukan untuk investasi, untuk aktivitas tetap maupun modal kerja. Kemudian dari mana sumber-sumber pembelanjaan yang akan dipergunakan. Kemudian taksiran penghasilan, biaya, rugi, laba pada berbagai tingkat operasi, serta estimasi tentang break-even point. Kemudian manfaat dan biaya dalam antrian finansial seperti rate of return on investment, ini suku bunga. Kemudian net present value, nilai tambah. Kemudian internal rate return, ini suku bunga dalam negeri. Kemudian profitability index, ini tentang indeks keuntungan. Kemudian payback period, pengembalian modal. Nah, kemudian estimasi terhadap risiko proyek dan total dan sistematis. Jadi estimasinya terhadap risiko proyek, apakah proyek ini beresiko besar atau tidak, itu dapat diestimasikan di bagian aspek keuangan. Kemudian proyeksi keuangan ini seperti pembuatan neraca yang diproyeksikan dan proyeksi sumber dari penggunaan dana. Nah, kalau di aspek manajemen ini mempelajari tentang manajemen dalam masa pembangunan proyek. Nah, mulai dari siapa pelaksana proyeknya, bagaimana jadwalnya, siapa yang melakukan studi masing-masing aspek, baik itu pemasaran, teknis, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam manajemen operasi, dalam operasi ini bentuk organisasi dan badan usaha yang dipilih. Apakah struktur organisasinya, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, anggota direksi dan tenaga-tenaga kunci, jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Nah, kemudian kalau aspek hukumnya ini mempelajari tentang badan hukumnya yang digunakan, apakah nanti perusahaan tersebut bergerak dalam bidang PT, CV, atau firma. Kemudian apa saja jaminan yang disediakan kalau menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman, apakah bisa dari surat tanah, sertifikat tanah, kemudian berbagai akta seperti sertifikat izin diperlukan, izin usaha, izin bangunan, ini banyak ya kalau aspek-aspek hukum. Jadi nanti segala aspek ini akan dipelajari di babak berikutnya secara rinci dan detail. Kemudian aspek ekonomi dan sosial meliputi penelitian tentang pengaruh proyek tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. Jadi kalau kita membuat proyek, apakah bisa meningkatkan nggak PDB negara tersebut? Nah, misalnya membangun jembatan, kemudian membangun pelabuhan. Nah, ini pasti sangat berpengaruh terhadap penghasilan negara. Jadi lintas ekonomi itu lebih cepat kalau sudah ada fasilitas jalan, infrastruktur yang bagus, pelabuhan.
Kemudian pengaruh proyek tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan bisa diperoleh. Nah, jadi bisa nggak kita menghemat devisa pengeluaran negara ini kalau sudah dibuat proyek? Nah, bisa. Contohnya apa? Pelabuhan. Pelabuhan yang dibangun Pak Jokowi ini bisa menghemat devisa negara. Contohnya apa? Misalnya gini. Jadi kalau dengan banyaknya pelabuhan ini, misalnya kita mendatangkan barang dari luar Jawa yang akan yang akan dijual di Sumatera. Biasanya dalam jangka waktu 5 atau 4 hari itu baru sampai, atau seminggu paling lama. Nah, dengan ada banyaknya pelabuhan itu, jadi tidak perlu nunggu-nunggu barang yang dari Jakarta. Mana yang lebih dekat dari misalnya dari Sumatera Utara itu bisa dikirim barangnya. Nah, kemudian penambahan kesempatan kerja. Nah, kalau buat pabrik ini otomatis pasti menambah kesempatan kerja. Kalau mendatangkan pekerjaan dari luar negeri itu sama aja, tidak menambah kesempatan kerja. Kemudian apakah memberikan pemerataan kesempatan kerja atau tidak. Kemudian bagaimana pengaruh proyek terhadap industri lain. Nah, misalnya saya mempunyai proyek saya ini di bidang infrastruktur jalan, pengaruh nggak terhadap industri lain menurut kalian? Nah, kemudian aspek yang bersifat sosial, ini biasanya sih tentang CSR ya. Nah, corporate responsibility sosial. Jadi misalnya kalau saya membangun pabrik kelapa sawit di sekitar pemukiman desa, otomatis jalannya rusak karena jalannya tuh sering dilalui oleh truk-truk bermuatan banyak. Nah, jadi CSR saya itu setiap tahunnya atau setiap beberapa tahun membangun jalan di sekitar pemukiman desa tersebut. Alat dan kerangka analisa. Analisa aspek pasar dan pemasaran. Ini banyak alatnya, seperti analisa aspek pasar dan pemasaran, metode ekstrapolasi mekanis, kemudian metode ekonometri tentang hubungan antar variabel, dan metode-metode lain, metode judgment, metode Kevin teknis. Jadi analisa ini itu juga akan dibahas di babak berikutnya. Ini garis-garis besarnya aja. Nanti untuk pengertiannya kalian bisa cari di Google ya. Kemudian survei khusus yang mungkin dilakukan tentang consumer behavior atau kebiasaan konsumen. Bagaimana perilaku konsumsi, bagaimana pengetahuan produk, bagaimana keinginan dan rencana pembelian, motif pembelian, kepuasan terhadap produk saat ini, kebutuhan yang belum terpenuhi, sikap terhadap produk dan karakteristik sosial ekonominya. Jadi analisa pasar ini penting untuk memperkirakan berapa penjualan yang bisa dicapai oleh perusahaan. Oke, yang terakhir ini data dan sumber data. Apakah jenis data ini primer atau sekunder? Data sekunder ini umumnya dalam bentuk BPS. Kalau data primer itu tentang proyek itu sendiri ya, di mana berasal, langsung di mana tempat sumber investasi itu berdiri. Kemudian kalau data sekunder ini bisa dari BPS, bisa dari kantor daerah, bisa dari indikator ekonomi impor, bisa dari buku statistik tahunan, dan banyak lain kalian bisa baca sendiri. Nah, demikianlah desain studi dari Kelikan Bisnis. Kalau ada pertanyaan silahkan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.